Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, dalam masa khusus Advent. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, dengarkanlah dengan rela doa umat-Mu. Kami bergembira karena kedatangan Putra-Mu sebagai manusia lemah. Semoga kami umat-Mu kelak memperoleh hidup abadi karena kedatangannya sebagai penguasa mulia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah menerima pewartaan kabar gembira dari malaikat Gabriel, Maria membawa bayi Yesus dalam kandungannya. Bayi itu adalah Allah Putra yang menjadi manusia dalam rahim Maria. Maka kehadiran Maria merupakan selubung manusiawi dari kehadiran Tuhan Allah yang ada di tengah-tengah manusia. Tuhan Allah tidak lagi hadir dalam kemegahan dan kemuliaannya, tetapi ada dalam kehadiran Maria yang sederhana dan kasat mata. Kemurnian bayi Yohanes Pembaptis dalam rahim Elisabet mampu menangkap kehadiran Tuhan itu sehingga bersorak gembira dan melonjak kegirangan. Karena kehadiran Tuhan Allah dalam rahim Maria itu juga, Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus dan memuji Maria. Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
kehadiran kita pun senantiasa mendatangkan sukacita bagi sesama bila kita mau membawa Tuhan kemana-mana. Seperti Maria yang menghadirkan sukacita besar bagi keluarga Elisabet karena ia membawa Sang Emmanuel dalam rahimnya. Tuhan rela mendatangi kita bukan dalam kemegahan dan kemuliaan, melainkan dalam rupa bayi mungil yang akan lahir di kandang domba di Bethlehem. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kita pun bisa membawa sukacita bagi sama kita ketika dalam seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kasih Allah yang telah menjelma menjadi manusia dan telah kita alami secara nyata dalam hidup kita, hendaklah kita bagikan kepada sesama kita, sehingga sesama kita pun bisa merasakan akan kehadiran Sang Sumber Kasih dalam kehidupan. Dengan demikian, dunia yang semakin gersang oleh karena dipenuhi dengan pelbagai aneka macam dosa yang ditawarkan oleh dunia, pelan tapi pasti akan menerima hujan berkat kesejukan oleh karena belas kasih Allah yang kita bawa, kita wartakan, kita sampaikan, kita hidupi, kita bagikan dengan sesama dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagaimana Elisabet itu memuji Maria sebagai yang terpuji oleh karena memperoleh rahmat sukacita yang besar dari Allah, dan sebagaimana bayi Yohanes yang masih dalam kandungan Elisabet bisa melonjak kegirangan menyambut bayi Yesus karena ia sungguh mengenal siapakah Yesus itu, karena Yohanes hidup dalam kemurnian, maka kita pun akan mampu melihat Tuhan yang hadir setiap saat, memanggil kita, menyapa kita dengan kemurnian iman kita yang sungguh-sungguh mendalam. Karena Tuhan hanya bisa kita tangkap, hanya bisa kita lihat apabila kita sungguh-sungguh memiliki kedalaman iman yang sungguh-sungguh nyata dan murni. Maka mari kita berlangkah bersama, terus memurnikan iman kita, agar kita mampu melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mampu melihat Tuhan lewat sesama kita yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam saudara-saudara kita yang menderita. Dan mari kita menjadi pembawa kabar sukacita bagi siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Advent adalah merupakan kesempatan yang bagus untuk semakin merenungkan perjalanan hidup kita sebagai putra-putri Maria yang hidup di zaman sekarang. Sampai sejauh manakah saya menghidupi kabar sukacita dalam kehidupan saya? Dan sampai sejauh manakah kabar sukacita yang saya hidupi, yang telah saya alami itu, saya bagikan kepada sesama yang kujumpai dalam seluruh kehidupanku. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus, putra-putri Maria yang sejati di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.